Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah, amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Pak Lukman ingin menjelaskan tentang masalah riya. Apa sih riya itu? Riya adalah, kalau di dalam pengertiannya, riya itu adalah memperlihatkan amal kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dengan tujuan ingin dipuji, ingin dipuja, ingin dikatakan wow, orang yang soleh dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian dari riya menurut bahasa. Riya berasal dari kata-kata ru'ya yang artinya adalah memperlihatkan. Artinya kita melakukan sebuah amal kebaikan karena ingin memperlihatkan kepada orang lain, yang mana dengannya kita pengen pamer, pengen dikatakan sebagai apa, dan tidak mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Riya ini sangat bahaya sekali. Di dalam kehidupan seorang mukmin, riya itu sangat bahaya. Bahkan bahayanya melebihi dari bahayanya fitnah Al-Masih Dajjal. Bayangkan, Al-Masih Dajjal itu adalah fitnah terbesar, tapi fitnah riya lebih besar daripada Al-Masih Dajjal. Kenapa? Karena dengan riya ini masuk ke dalam perbuatan kita, maka kemudian riya ini akhirnya bisa menghilangkan semua kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan, lalu kemudian di dalam diri kita ada sedikit unsur riya, pengen dilihat oleh orang lain, maka pada saat itu pekerjaan kita yang walaupun pertama kali ikhlas, karena riya yang kita lakukan, akhirnya itu semuanya hilang. Itu adalah riya, bahaya riya. Terus kemudian ada beberapa ciri-ciri riya. Kapan sih kita dikatakan atau di dalam diri kita sudah ada unsur riya? Yang pertama, senang apabila melaksanakan kebaikan tapi dilihat orang. Kalau seumpama dilihat oleh ayah, oleh ibu, oleh teman, oleh gurunya, sholatnya dikhusyuk-khusyukkan, Allahu Akbar, khusyuk sekali. Tapi ketika melirik, orangnya sudah pergi, maka dia pun biasa-biasa saja. Di dalam surat Al-Ma'un dikatakan bahwasanya orang yang riya ini, orang yang melakukan riya dikatakan adalah orang yang mendustakan agama. Tahukah kalian siapa ya orang-orang yang mendustakan agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang melakukan riya. Maka orang yang melakukan riya termasuk salah satu di antara orang yang mendustakan agama. Lalu kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya inna akhwafu ala ummati asyirkul asghar, riya. Sesungguhnya sesuatu yang sangat saya takutkan dari umatku itu adalah syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu adalah riya. Maka anak-anakku sekalian, riya itu sangat berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Contoh tadi yang sudah Pak Lukman tayangkan, ada beberapa contoh dari riya. Membaca Al-Quran, subhanallah, sangat merdu sekali. A'udzubillahi minal. Biar apa? Biar dikatakan sebagai dia pintar baca Al-Quran. Sholatnya khusyuk sekali. Setelah sholat, lalu kemudian dia ambil handphonenya, ketik status, alhamdulillah, hati menjadi tenang sesudah membaca Al-Quran. Wow. Dia melakukan sedekah, memberi kepada orang lain, memberi kepada siapa. Setelah itu dia update status, alhamdulillah, hati lebih tenang dengan berbagi. Wow. Sekarang pertanyaannya adalah, kita melakukan amal perbuatan itu untuk siapa? Apakah untuk orang-orang, untuk manusia, atau untuk Allah? Tahukah kalian anak-anak bahwasanya amal yang terbaik itu adalah amal perbuatan sedekah yang dilakukan oleh tangan kanan
ya, oleh tangan kanan, tapi tangan kirinya tidak sampai melihat. Loh, bayangkan, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak sampai melihat. Anak-anakku sekalian, ada banyak sekali contoh-contoh orang-orang dermawan yang luar biasa, orang-orang yang mukhlisnya luar biasa. Ya Allah, ada bahkan seorang yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia adalah seorang yang luar biasa zuhudnya, orang yang luar biasa ikhlasnya. Beliau sampai berkata, bila sujudku padamu karena mengharap surga ya Allah, maka tutup untukku surga itu ya Allah. Kalau aku sujud kepadamu karena takut neraka ya Allah, maka bakar aku dengan apinya. Itu adalah perkataan seorang Rabi'ah Al-Adawiyah yang melakukan segala macam kebaikan yang dia lakukan, melakukan ibadahnya dengan sangat ikhlas sekali, tanpa ada sedikit pun rasa pengen pamer. Bahkan tidak ada rasa pamer sama sekali. Kalau seumpama dia berkata kepada ya Allah, andaikan aku beribadah ini tidak ikhlas untukmu ya Allah, karena riya mengharap ridho yang lainnya, mengharap pujian dari yang lainnya. Kalau aku pengen masuk ke dalam surga, tutup surga itu ya Allah untukku. Luar biasa. Ini adalah salah satu di antara contoh-contoh ibadah yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas, yang tanpa dibarengi riya sama sekali. Karena kenapa? Riya itu kalau sudah masuk ke dalam kegiatan kita, masuk ke dalam kebaikan kita, maka sudah tidak ada arti dari ibadah itu di mata Allah. Tidak ada. Salah satu di antara bahaya riya itu adalah menghilangkan amal ibadah apapun. Terkadang kita melakukan kebaikan, setelah itu kita ungkit-ungkit lagi. Iya, coba. Iya, jelas. Aku yang... Oh, enggak, jangan. Kemudian seumpama ada seseorang yang mengajari temannya. Lalu kemudian temannya ternyata mendapatkan nilai 100. Lalu kemudian setelah dapat nilai 100, oh, siapa dulu dong gurunya? Hei, buat apa? Buat apa itu dilakukan? Buat apa kita update status? Enggak, no. Perbuatan yang baik adalah yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Disembunyikan kebaikan itu dari tangan kirinya. Artinya apa? Tangan kiri kita ini bahkan bersebelahan, kanan kiri bersebelahan. Terus dilakukan oleh kanan, yang kirinya tidak tahu. Dan terus kemana kirinya itu? Ya itulah, tidak sempat tahu. Itu adalah suatu pekerjaan yang sangat luar biasa ikhlas dan terjauh dari yang namanya riya. Riya sangat bahaya anak-anakku sekalian, khususnya di dalam keimanan kita. Kalau seumpama kita sudah ada unsur riya, maka luar biasa sudah, tidak akan bermanfaat semua apa yang kita lakukan. Bahkan keislaman kita pun dipertaruhkan di sana. Karena riya adalah asyirkul asgor, sedikit demi sedikit maka akan menjadi bukit. Kalau seumpama setiap ibadah kita harapkan untuk mengharapkan keridhaan orang manusia, kalau ingin dilihat oleh manusia tanpa ingin ikhlas lillahi ta'ala saja, maka sudah tidak ada lagi perbuatannya. Dan kalau seumpama kita sudah mengumpulkan riya dalam diri kita, riya sudah mendarah daging dalam diri kita, maka sudah, Allah sudah bukan menjadi tujuan utama lagi, kita sudah keluar dari agama Islam. Maka anak-anakku sekalian, melakukan perbuatan apapun, jauhkan diri dari riya, ikhlas lillahi ta'ala. Apa contoh ikhlas itu? Contoh ikhlas adalah orang yang sedang buang air. Ya Pak, jorok? Enggak. Jadi orang yang sedang buang air itu dia ikhlas sekali melepasnya, tidak diungkit-ungkit lagi. Dia pun mengeluarkan dia lega mengeluarkan, lalu kemudian tidak diungkit-ungkit lagi. Itulah luar biasa ikhlas yang seperti itulah. Kalau seumpama dalam diri kita masih ada rasa-rasa pengen dipuji, pengen dilihat, ketika dilihat orang lain malah semakin semangat, seumpama dilihat sama gurunya semakin semangat, dilihat sama orang tuanya semakin semangat, apalagi untuk lomba-lomba, lalu kemudian dilihat oleh jurinya semakin semangat, tapi kemudian dia tidak melakukannya berdasarkan ikhlas lillahi ta'ala, ya sudah, itu akan menjadi awal dari kehancuran kita. Itu akan menjadi perusak akidah kita. Dan akhirnya semua amal perbuatan yang sudah kita lakukan, kita usahakan di dunia ini, semuanya hilang tak tersisa sama sekali. Hilang dimakan apa? Dimakan oleh riya. Maka anakku sekalian, silahkan kalian menjaga diri kalian dari bahaya riya, karena sungguh riya itu sangat membahayakan. Demikian yang dapat Pak Luman sampaikan. Semoga bisa menjadikan sedikit ilmu pengetahuan buat kalian.
tetap semangat belajar di rumah, dan semoga Ramadan kali ini bisa kita hadapi dengan ikhlas, dengan sabar, dengan penuh kekuatan, penuh semangat. Anggaplah bahwasanya ibadah-ibadah kita di rumah sama dengan ibadah-ibadah kita di masjid. Sholat tarawih kita, kalau biasanya kita di masjid, kita niatkan di rumah bersama keluarga, insya Allah pahalanya tidak kalah dengan sholat di masjid. Karena saat ini kita sedang diuji oleh Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sabar, dan Allah berikan kepada kita selalu kesehatan hingga kita bisa terus beribadah kepada Allah, menikmati indahnya bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat Pak Luman sampaikan. Nun wal qalam wa ma yasturun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.